Seleksi kompetensi penerimaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K guru dinilai tidak berkeadilan dan syarat dengan masalah. Keberpihakan pemerintah terhadap guru honorer pun dipertanyakan. Sedikitnya, terdapat dua masalah krusial yang terjadi selama pelaksanaan rekrutmen P3K guru 2021 hingga 2022. Pertama adalah kurangnya formasi P3K guru yang diajukan oleh pemerintah daerah. Hal ini mengakibatkan banyaknya kasus guru lulus passing grade namun tidak mendapatkan formasi. Masalah kedua yang terjadi pada pelaksanaan P3K guru adalah banyaknya sekolah-sekolah swasta yang kehilangan guru. Ditambah, sebagian besar guru-guru yang lulus P3K adalah guru-guru yang berkualitas. Kondisi tersebut kemudian mengancam mutu sekolah-sekolah swasta yang kehilangan tenaga guru. Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI Abdul Fikri Fakih mengatakan, hingga kini para guru yang telah lulus seleksi P3K tahun 2021 belum mendapatkan surat keterangan dan masih menunggu formasi di daerah. Hal ini terjadi karena pemerintah daerah tidak mengikuti keputusan Kemendikbudristek untuk membebankan gaji dan tunjangan guru P3K kepada APBD dan dimasukkan ke dalam dana alokasi umum atau DAU. Di sisi lain, Abdul Fikri Fakih mendorong kementerian yang digawangi Nadiem Makarim itu harus memberikan kejelasan kepada guru yang telah lulus passing grade pada seleksi P3K 2021. Komisi 10 juga mendesak Kemendikbudristek segera melakukan koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri untuk mengundang pemerintah daerah yang masih memiliki persoalan terkait seleksi P3K 2021-2022. Real mereka sebetulnya butuh, cuman ada problematika yang dikeluhkan oleh daerah yaitu anggaran. Jadi mereka tidak yakin bahwa sungguh pun Komisi 10 sudah mengundang Kemenkyu bahwa sesungguhnya anggarannya sudah ada, kemudian sudah di-earmark, sudah dikasih tanda dan seterusnya, tetapi karena masuk dalam block grant bukan spesifik grant atau DAU, maka tetap saja daerah masih bisa menggunakan untuk yang lain. Kalau kemudian DAU-nya masih nggak tambah, mereka menganggap bahwa memang tidak ada alokasi untuk P3K. Mata pelajaran kan hanya ada di SMP, SMA, SMK. Di sekolah dasar kan tidak ada. Sekolah dasar adanya guru kelas. Nah, mereka secara otomatis ketika masuk, itu di situ nanti akan menjadi guru kelas. Nah, kemudian ternyata ini mengganggu guru kelas yang ada yang lulusan PGSD yang memang disiapkan untuk menjadi guru SD itu akhirnya menjadi limbung ini kemudian mereka tersingkir. Nah, diisi oleh guru-guru mata pelajaran yang dari SMP dan SMA. Di sisi lain, gaji untuk guru P3K yang rencananya diambil dari dana alokasi umum atau DAU menjadi masalah baru. Pemerintah daerah keberatan karena DAU yang dialokasikan pemerintah pusat tidak mencukupi. Anggota Komisi 10 DPR RI Hairul Amri meminta pemerintah terus mengkaji masalah penganggaran gaji untuk 1 juta guru P3K tersebut. Pasalnya, menurut Hairul, banyak kepala daerah yang mengeluhkan tambahan beban APBD untuk menganggarkan gaji guru P3K. Mayoritas kepala daerah menginginkan gaji guru P3K ditanggung pemerintah pusat. Ada program itu, mereka minta semua itu program itu ada dari pusat. Nah, kita menjembatani hal itu juga berupaya bagaimana program itu dari pusat. Agar kalau ini dari pusat semua, jadi tidak membebani APBD maupun APD mereka itu jadi enak lah gitu. Dan kalau itu menjadi beban pemerintah pusat, saya yakin program 1 juta guru P3K ini pasti akan terwujud di gelombang ketiga ini. Terkait formasi seleksi guru P3K, Komisi 10 meminta pemerintah memberikan sosialisasi yang jelas dan masif karena dalam proses seleksinya, kesalahan penempatan formasi dapat mempengaruhi jumlah formasi guru yang tersedia. Tim Liputan TVR Parlemen melaporkan.